Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel lagi teman-teman. Teman-teman, kali ini Bu Wenti akan kembali lagi akan menjelaskan dan sharing terkait dengan dunia skripsi. Ada pertanyaan yang sangat menarik dan sering sekali ditanyakan oleh pengujinya. Dan itu awal-awal biasanya. Apa itu? Yaitu kenapa ambil judul penelitian tersebut? Ayo, bisa jawab seperti apa nih teman-teman ya? Itu teman-teman biasanya itu sering banget itu jawabnya secara subjektif, nggak boleh ya. Subjektif itu seperti apa ya, tidak ada landasan ilmiahnya gitu ya. Misalnya ya, karena saya mampunya di situ karena saya juga kerjanya di situ, jadi saya enak ambil datanya itu seperti itu. Tidak boleh teman-teman, harus ilmiah ya, harus objektif. Teman-teman, sebenarnya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat awal banget dan sebenarnya mudah kok teman-teman untuk menjawabnya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman semuanya itu ditanyakan terkait kenapa ambil judul penelitian ini, ya kembali lagi dong teman-teman. Jawabannya adalah ke fenomena dan gap. Permasalahannya apa, fenomenanya seperti apa? Ya, misalnya Mbak Wenti kenapa ambil judul ini ya? Ini mungkin adalah contoh penelitian saya sebelumnya, yaitu terkait dengan coffee shop gitu ya. Ada ini berpengaruh terhadap ini. Saya jawab langsung, yaitu terkait dengan dilihat dari fenomenanya. Selama ini 5 tahun terakhir banyak sekali orang menghabiskan waktu sehabis kerja, pulang kerja itu menghabiskan waktu di coffee shop ya, di warung kopi. Di warung kopi bisa warung kopi modern dan juga warung kopi lokal, tradisional gitu ya. Bisa banyak mereka yang menghabiskan waktu, sisa waktu setelah kerja di warung kopi. Bisa warung kopi modern dan juga warung kopi tradisional. Nah, itu kan ya kebiasaan dari orang-orang selama ini 5 tahun terakhir, yaitu ngopi. Saya cari datanya nih, penikmat kopi, pengguna kopi di Indonesia berapa nih? Nah, udah ada gitu kan. Itu adalah fenomenanya. Nah, terus masuk ke gapnya gitu kan ya. Di gapnya yaitu coffee shop ini juga membuat produknya sendiri. Jadi kopinya itu buat sendiri juga, adalah merek A. Nah, merek ini selama 5 tahun berhasil bertengger di posisi yang ketiga dibandingkan dengan yang lain. Karena yang lain juga ada merek nasional, ada merek internasional, dan yang kopi A ini yang saya teliti ini adalah coffee shop yang saya teliti ini adalah merek lokal. Kenapa sih dia masih bisa bertahan di posisi ketiga, dan kenapa pula dia tidak bisa selama 5 tahun ini naik sedikit aja ke level atau ranking kedua, peringkat kedua? Itu kan kepermasalahannya ya, itu bisa dijadikan permasalahan. Maka dari itu saya cari yang namanya artikel-artikel pendukungnya terkait dengan customer satisfaction dan customer loyalty. Kenapa nih kok perusahaan ini nggak bisa naik ke peringkat 2 selama 5 tahun, dan apa kiat-kiatnya juga dia bisa bertahan di peringkat ketiga melawan produk-produk ataupun merek-merek internasional. Itu udah bisa dijadikan jawaban teman-teman, dan itu ilmiah sekali ya. Jelas ya, jelas. Itu adalah caranya, berangkat dari fenomena dan gapnya atau permasalahan yang hingga membuat kalian itu bisa muncul judul tersebut. Teman-teman, gak ada yang namanya itu judul dulu baru fenomena gitu ya. Biasakan cari fenomena dulu, gapnya seperti apa, langsung deh ketemu judulnya. Bu Wenti udah pernah buat cara buat judul ya, jadi jelas kerangka berpikirnya udah jelas semuanya. Itu ya teman-teman, jadi berangkat dari fenomena dan gap. Oke, terima kasih banyak teman-teman, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.